banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan? Tidak. Saya telah mengangkat sumpah untuk membela Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh rakyat, sehingga ketika kontestasi 5 tahunan ini berlangsung, harapan itu ada. Kalau ngelihat pemilu 2024 ini sebenarnya adalah pemilu yang cukup menarik karena akhirnya membangkitkan ide tentang kalau orang bertanding di pemilu tuh harus tanding gagasan gitu. Pemilu tahun ini lebih bervariasi, ada 3 pilihan, dan message dari ketiganya juga sudah cukup jelas, semakin jelas, apalagi dengan debat capres kemarin. Jadi harapannya sebenarnya masyarakat sekarang bisa lebih dalam mengkritisi. Bagi generasi muda kita harus benar-benar bisa menyaring informasi apalagi tentang pemilu, karena pemilu ini bukan kegiatan yang cuma sehari doang, tapi nasib bangsa itu ditentukan dari hari itu. Pengerahan aparat keamanan negara, aparat penegak hukum untuk memenangkan paslon tertentu. Itu tuh adalah ketakutan yang paling besar. Karena aparat penegak hukum, aparat keamanan negara tuh harus independen, harus imparsial. Karena mereka punya semua sumber daya, punya semua infrastruktur untuk kemudian bisa menghadirkan kemenangan gitu. Mau intelijen punya, mau daya upaya paksa punya, mau aspek hukum punya. Jadi mereka punya segalanya untuk kemudian melakukan banyak hal. Jadi jangan sampai netralitas aparat penegak hukum ini dipertanyakan. Saya tentu berharap demokrasi Indonesia naik kelas, bahwa dari pemilu ke pemilu itu kita harus lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Dan salah satu unsur demokrasi kita itu naik kelas adalah adanya demokrasi yang sehat, di mana ada keadilan dan kedamaian. Saya juga yakin bahwa kedamaian itu hanya bisa didapat kalau ada keadilan. Jadi indikator kecurangan atau persepsi yang muncul bahwa ada pihak-pihak yang berbuat curang itu akan merusak rasa keadilan dan juga berpotensi mengganggu kedamaian yang ada. Jadi kita harus mensyukuri demokrasi yang kita punya. Beda pilihan itu adalah hal yang biasa, kita harus dewasa, tapi jangan sampai ada kecurangan, kita tegakkan keadilan, maka kita akan dapatkan kedamaian. Kalau kekhawatiran sejujurnya ada sih, karena kayak nggak kita pungkirin ya, lihat di sosmed tuh banyak banget orang yang membela kubu ini, dan bahkan mereka rela saling menjatuhkan, bahkan membuat ujaran kebencian kayak gitu. Jadi kekhawatiran yang paling besar adalah perpecahan, karena emang perbedaan pendapat itu bisa memicu perpecahan itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya dengan perbedaan pendapat seharusnya kita bisa berdiskusi dan menentukan pilihan yang lebih baik. Jadi kekhawatiran saya adalah adanya perpecahan. Agak sulit sih jawabannya karena bahkan jalan menuju pemilunya aja udah nggak damai gitu. Proses di Mahkamah Konstitusi, terus kemudian banyak sekali intrik-intrik politik yang kemudian melibatkan elit, tidak melibatkan masyarakat banyak tapi seringkali destruktif. Itu kan problem gitu. Jadi agak sulit sih ngomongin soal pemilu damai, politik santun, riang gembira dan lain sebagainya. Kalau jalan menuju pemilunya aja udah nggak santun dan nggak riang gembira. Tapi oke lah untuk kita kemudian menghadirkan suasana pemilu yang betul-betul bisa kondusif, jawabannya adalah dengan berfokus pada pertarungan gagasan. Bagi para penyelenggara pemilihan kali ini, tentu saya sebagai seorang caleg dan seorang pemuda juga berharap agar ada profesionalisme, benar-benar memperlakukan demokrasi kita, proses-prosesnya sebagai sesuatu yang suci, sebagai sesuatu yang sakral, harus kita jaga bersama. Ini adalah amanah, wewenang, mandat dari rakyat, agar pemilu ini dilaksanakan untuk bisa menguruckan siapa pemimpin bangsa ini ke depan. Jadi tolong jaga betul netralitas, tolong jaga betul agar pemilu ini berkualitas.
Jadi buat teman-teman pemilih muda, teman-teman jangan mudah terpancing oleh berita-berita yang ada di sosial media. Teman-teman harus tetap mengkonfirmasi kebenaran beritanya. Jangan ada sumbu pendek di antara teman-teman semua, karena teman-teman semua ini adalah generasi penerus bangsa yang dimana kita juga berperan nih di pemilu ini untuk menentukan nasibnya gimana beberapa tahun ke depan gitu. Dan untuk lembaga-lembaga lainnya mungkin kayak KPU, Bawaslu, TNI, Polri atau lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pemilu ini, harapannya adalah tetap menjaga netralitas sih, karena emang netralitas dari badan-badan inilah yang menentukan pemilu itu sukses dan menghasilkan pemimpin yang baik untuk Indonesia.